Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Di salah satu videoku dulu pernah aku menyinggung tentang adab tahu diri saat kita mendapatkan ujian. Nah, ini pelajaran yang menarik sih buat aku. Terutama saat aku udah kenal Riyadhah, ketika aku mendapatkan ujian, aku pasti flashback kemarin-kemarinnya kayak gitu. Kesalahan apa yang sudah aku buat sehingga Allah ngasih ujian yang seperti ini. Kalau ada yang datang buat nipu kita, ya pasti mereka datang karena tertarik sama dosa kita. Dosa yang mana? Ya dosa mana aja yang pernah kita lakukan, entah itu dosa dengan perilaku kita mungkin ya, perilaku kita ke orang lain, atau dosa saat kita bekerja. Mungkin di pekerjaan kita itu nggak mencari kerjaan yang halal, yang barokah. Contohku pengalaman kemarin saat berbisnis hijab, aku udah ngerasa udah baik-baik aja, semuanya udah di jalur yang benar kayak gitu. Mulai dari absen karyawan, aku wajibkan mereka untuk sholat duha, baca yasin, waqiah, terus waktunya sedekah, kita sedekah bareng-bareng, nggak ada yang aku bedain dari mereka. Waktu kita mau launching produk baru pun, kita utamakan sedekah dulu. Tapi tetap aja, kenapa Allah membuat bisnisku itu bangkrut kayak gitu ya, tutup di 3 tahun yang lalu. Sempat nyalahin orang, ya sempet. Dan alhamdulillahnya itu gak bertahan lama ya, karena aku langsung kenal sama Riyadhah WY40H. Dan di situ aku banyak belajar tentang kenapa sih Allah begitu murka sama aku. Kok sampai-sampai hijabku itu dibuat tutup, padahal aku udah ngerasa jalannya tuh udah bener banget, gak yang menyimpang-menyimpang, misalnya nipu customer atau melakukan kesalahan fatal yang buat Allah marah. Dan ternyata sekarang aku udah tahu penyebabnya apa. Ada satu dosa yang aku lupa saat itu, yaitu adalah dosa riba, dan ribanya pun gak 100 juta atau berpuluh-puluh juta, kalau gak salah 10 jutaan. Dan itu aku pakai buat modal daftar agen waktu itu, sebelum aku buka brand hijab. Dan yang ternyata dosanya itu tetap mengalir sampai aku punya brand sendiri, teman-teman. Dan efeknya itu sungguh luar biasa. Sukses lah, bikin aku pusing dan stres. Mulai dari ditipu sama tim produksi juga pernah. Macam-macam lah pokoknya musibahnya. Teman-teman juga gitu ya, saat melakukan Riyadhah WY40H, entah itu SE40H atau sholawatan Riyadhah yang lainnya, terus Allah kasih ujian, jangan sesumbar ngomong, ya Allah, kenapa sih selalu aku yang diuji, padahal aku sudah gak ngelakuin dosa. Iya, kamu memang gak ngelakuin dosa hari ini, tapi dosa-dosamu yang kemarin, dosa tahun kemarin, dosa 3 tahun yang kemarin, gimana? Apakah kamu sudah minta ampunan ke Allah? Biasa ya, manusia memang tempatnya lupa. Kadang kita baru Riyadhah beberapa hari, kita sudah ngerasa gak ngelakuin dosa, tapi Allah ngasih ujian, protes sama Allah. Tapi kak, aku gak pernah tuh yang namanya riba, bakti sama orang tua sudah, sedekah sering, sholat gak pernah telat, puasa Senin Kemis, terus apalagi, dosa apalagi? Oke, baik. Apakah kamu juga gak pernah menyakiti hati orang lain? Atau kamu gak pernah menzolimi orang lain? Nah, kita harus cross-check nih teman-teman. Karena di sini aku sudah terlanjur ngomongin dosa, kayaknya gak lengkap ya kalau aku gak mengingatkan, dan ini sebagai pengingat aku juga sih. Ada 10 dosa besar yang bisa menghambat doa kita sampai ke Allah. Dan kita harus benar-benar tahu kalau seandainya dosa yang ini nggak pernah kita lakukan, mungkin dosa yang lain
atau mungkin dosa yang ketiga, atau dosa yang keempat, atau dosa dan yang ke-10 dosa besar lainnya. Sama halnya kalau kita sakit, terus kita ke dokter, biasanya kan ditanyain kan, sakitnya apa mbak? Pusing nggak? Batuk nggak? Panas nggak? Atau nyeri nggak? Begitu juga saat kita riadoh, dikasih ujian sama Allah, kita cross check nih. Kok bisa ya Allah ngasih ujian seperti ini? Wah, ini mungkin ada yang trouble nih dalam diri kayak gitu. Pasti ada dosa yang Allah nggak suka. Kita cross check nih. Dosa ini ada nggak kira-kira? Dosa zolim sama orang lain kira-kira ada nggak? Dosa nggak bakti sama orang tua ada nggak kira-kira? Nah, seperti itu teman-teman. Aku ngomongin dosa seperti ini bukan berarti aku itu bebas dari dosa ya teman-teman. Mungkin aku jauh lebih banyak dosanya dibanding kalian. Aku juga tahu diri ya, kayaknya nggak pantas aja kalau aku menjelaskan panjang lebar. Silahkan teman-teman kalau mau belajar lebih, kamu bisa belajar ke para ustadz ya, yang secara ilmunya itu lebih baik, terus juga lebih bersih hatinya. Sesuai dengan komitmen awal saat aku ngebangun YouTube ini, aku udah janji bakalan share ilmu yang aku dapat meskipun itu cuma ilmu setitik, tapi semoga ini menjadi titik balik ya buat kita jauh lebih baik ke depannya sebagai pengingat aku dan kamu juga. Ilmu list 10 dosa besar ini aku dapetin dari Ustadz Andri Raditya ya dalam bukunya Rezeki Level 9. Ini adalah salah satu buku favorit aku yang juga sebagai wasilah ya pengubah mindset aku tentang rezeki. Nah, di bukunya Ustadz Andri Raditya ini menuliskan ada 10 besar dosa yang bisa jadi penghalang setiap langkah usaha kita untuk mendapatkan rezekinya Allah. Apa aja 10 dosa besar itu? Yang pertama ada dosa syirik, mensekutukan Allah. Terus yang kedua, meninggalkan sholat. Ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, membunuh atau menghilangkan jiwa. Yang kelima, memakan harta haram dan minum khamr. Yang keenam, berjudi. Yang ketujuh, memutus silaturahim. 8, ghibah, membicarakan aib orang lain. Yang 9, dusta. Dan dosa yang terakhir adalah dosa zina. Nah, itu dia teman-teman, 10 dosa besar yang bisa menghambat rezeki kita, terhalangnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat ini kalau seandainya teman-teman mengalami yang seperti aku ceritain tadi ya, saat riado ternyata Allah sempitkan rezekinya, Allah kasih musibah terus-terusan, coba deh cross check. Di antara 10 dosa besar itu kira-kira ada nggak dosa yang teman-teman lakuin kayak gitu? Kalaupun kamu sekarang ngerasa nggak ada melakukan dosa 10 dosa besar tadi ya yang aku sebutin, perbanyak istighfar aja, terus sholat taubat kalau bisa setiap hari, karena kita juga nggak tahu ya, mungkin dosanya itu yang dulu, cuman Allah kasih balasannya tuh sekarang kayak gitu. Perbanyak istighfar aja, kita ini adalah manusia yang nggak luput dari yang namanya lupa. Mungkin kita lupa sekarang melakukan dosa-dosa tadi, sehingga Allah kasih ujian terus-terusan. Tetap bersabar, riadohnya tetap jalan, ditambah lagi dengan istighfar sama sholat taubat tadi. Cukup itu aja penjelasan 10 dosa besar ya yang aku dapetin dari Ustadz Andri Raditya. Semoga ini bisa menjadi bahan introspeksi diri kita saat melakukan riadoh dan Allah kasih ujian terus-menerus. Tetap semangat, tetap bersabar. Kita jumpa lagi ya di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.